bahwa ini orang-orang yang tidak mengerti arah politik di Indonesia. Karena Indonesia sudah jelas memberlakukan hukum khilafah. Apa yang mereka lakukan terhadap Panji Gumilang itu tidak bisa lagi kita mungkiri bahwa kekuatan khilafah memang itu yang paling tepat dipakai untuk apapun. Jadi siapa yang mereka ingin penjarakan harus dilakukan dengan fatwa. Dan ini kan konspirasi antara orang-orang tertentu yang mempunyai kekuatan uang dan mempunyai kekuatan di dalam dunia politik dan juga pengaruh-pengaruh dalam dunia politik. Ya kita lihat saja ada Yusuf Kala, masih ada SBY, kemudian masuk di dalam lingkungan pemerintahan yang ada, Ma'ruf Amin, Anwar Abbas, dan mereka yang dipakai untuk mengkompori supaya keadaan di Indonesia itu kacau. Dan bahkan di sini kita melihat bahwa standar ganda daripada pemerintah juga andilnya, baik itu Bareskrim sendiri dan juga dari kelompok-kelompok yang lain. Karena kita tahu di waktu penangkapan 3 teroris dari MUI pusat, wah, Anwar Abbas dan kelompoknya ya tentu atas ACC-nya si Ma'ruf Amin memberikan suatu statement bahwa ya ini Densus 88 harus diabolis atau ya dihilangkan, nggak perlu ada di Indonesia. Dan ini kan karena apa? Mereka merasa kena dengan peraturan yang seharusnya memang demikian. Kalau teroris tertangkap, tapi belakangan mereka memuji Bareskrim. Jadi kelihatan sekali bahwa Indonesia ini memang rancu. Karena apa? Semuanya ini tertuju kepada seorang pemimpin negara, presiden yang diangkat oleh seluruh masyarakat Indonesia yang tidak berlaku tegas, dan justru di dalam penilaian politik di mana presiden gagal untuk menyatukan suatu negara di dalam bentuk kebersamaan. Karena apa? Pilih kasih, keadilan tidak ada di sana. Lanjut, ini ada Duta Rakyat nih. Shalom Pak Paul, selamat malam Pak. Shalom. Iya Pak, jadi menurut saya anak bangsa ini sudah digadai Pak, sudah dijual Pak ya. Jadi rakyat ini sudah digadai. Pelakunya siapa? Pelakunya ya Tritunggal ini Pak. Tritunggal ini siapa? Ya itu Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, sama Mahfud MD Pak ya. Jadi kan, memang kan tiga serangka ini memang dia sangat berperan besar ya terhadap kemajuan khilafah di Indonesia ya, terutama Mahfud MD, terutama Ma'ruf Amin ya. Dia sangat ini sekali bank syariah ya, mensponsori sekali bank syariah, walaupun rugi data nasabah bobol semua, dia tetap pokoknya harus bank syariah harus nomor 1 di Indonesia gitu ya. Nah, Yusuf Kala ini perannya apa? Yusuf Kala kan perannya dia memanggil Taliban masuk ke Indonesia Pak ya. Jadi kan memang Taliban ini kan cukup berperan. Jadi untuk gerakan-gerakan radikal di Indonesia ini, terutama ya itulah mungkin di basisnya sekolah-sekolah pesantren itu Pak ya. Itu sudah disusupi semua, saya pikir itu Pak, sama radikal ini Pak ya. Nah, Mahfud MD sendiri kan tugasnya dia kan untuk memantau ya hukum di Indonesia agar bisa berpihak kepada pihak khilafah ini, tugasnya Mahfud MD itu ya. Jadi kalau kita lihat gerakan mereka nih dari bawah ini sudah sangat masif sekali Pak, terutama di gerakan-gerakan di pesantren-pesantren Pak ya. Jadi bahkan itu basisnya kan dia di Jawa Barat Pak ya, di Bogor itu ya. Itu bahkan itu basis mereka itu si ketua gubernur Jawa Barat tuh dia bisa bangun masjid 1 triliun ya, sedangkan rakyatnya banyak yang sengsara menderita, banyak yang masih kelaparan, dia bangun masjid 1 triliun ya, padahal di sekelilingnya rumah kumuh semua gitu ya. Dia berani bela-belain ya karena memang mereka sudah, basis mereka memang di situ Pak ya. Memang mereka sudah jadikan Jawa Barat itu sebagai basis mereka itu. Saya juga ini Pak dapat info Pak ya. Jadi selama ini kan yang si Habib Rizik Pak ya, dia kan memang dia punya pesantren Pak di Bogor Pak ya. Saya baru dapat info itu, dia nama pesantrennya itu
pesantren ini namanya pesantren alam markas syariah. Itu kayaknya mesti di ini juga Pak, mesti dicek tuh Pak. Itu mereka tuh mereka bikin tandingan Pak ya, tandingan pesantren seperti di Al Zaitun ya. Jadi mereka juga ada mungkin ada ini alam gitu. Mungkin mereka coba bercocok tanam dan juga memberikan di situ juga ada asramanya juga di situ. Tapi kita nggak tahu mereka nih sebenarnya yang diajarkan ada ajaran apa, kita nggak tahu di pesantren itu Pak ya. Mereka isinya kan dengan orang radikal semua itu Pak. Jadi mungkin kita juga bisa mencari tahu nih Pak ya, kira-kira pesantren milik si Habib Rizik ini kira-kira apa ini yang yang diajarkan itu Pak. Itu ya, makasih Pak. Lanjut dulu nih, lanjut dulu Pak Robert. Standby aja Pak Duta ya, standby aja, nggak usah dimatikan. Pak Robert silakan, terakhir ya. Tapi ini boleh kalau komentar-komentar boleh nyusul ya, cepet ya. Pak Robert silakan. Ya, shalom Pak Paul ya. Shalom. Karena sudah malam sekali di Indonesia, jadi ya kita saya singkat aja. Kita secara konsisten Pak ya, kita melihat bahwa memang di Indonesia sejak merdeka sebenarnya terus dibayangi oleh ajaran-ajaran radikal Islam Pak ya. Dari zamannya Soekarno hingga saat ini. Di zaman SBY masif memang ya, jadi pemumpukan terhadap organisasi-organisasi radikal seperti FPI, HTI, dan juga untuk membesarkan kekuatan daripada MUI. Jadi kita ingat di mana MUI mengusulkan untuk memerlukan dana 10M pada waktu itu zaman SBY. Yang mereka kompromi akhirnya ya SBY memberikan 3M. Itu gila kan? Persoalan yang seharusnya mereka tidak boleh mendapatkan ini bantuan-bantuan daripada anggaran pemerintah disalurkan kepada MUI. Oleh sebab itu mereka kepala besar dengan adanya uang yang begitu banyak, mereka mensupport gerakan-gerakan teroris yang ada di luar negeri, dan mereka membangun suatu kekuatan di Indonesia yang begitu hebat. Karena apa? Tidak ada berani yang mengcounter back kekuatan mereka. Semuanya tuh melempem. Karena apa? Ya, uang berbicara dan kekuasaan. Di mana ya adanya Yusuf Kala, adanya SBY yang support mereka, dan jaringan mereka yang luar biasa. Mulai daripada pemuda, mahasiswa, sampai kepada PNS. Jadi disinilah kelemahan-kelemahan yang ada daripada pemerintahan yang seharusnya bisa dibasmi di zamannya Jokowi. Karena Jokowi terangkat di mana dia mengusung nasional kan, sebenarnya yang itu kelompok-kelompok Kristen juga yang meskipun kita termarginalkan di Indonesia, tetapi dengan kemenangan Jokowi ini adalah aset daripada orang-orang Kristen itu sendiri. Jadi dia harus memberikan suatu appreciation dengan sungguh, jangan hanya dengan pencitraan di mana ada dilindungi dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45, tetapi tidak ada suatu gerakan dia untuk menyatakan bahwa ini harus ada tindakan, bukan hanya sekedar dengan ucapan-ucapan belaka. Ini apa maunya? Dia ingin mendapatkan sesuatu sepertinya pujian daripada orang-orang yang tidak pekah di dalam melihat kebobrokan di Indonesia, sehingga banyak orang-orang, kelompok-kelompok orang Kristen itu sendiri. Kemarin saya baru lihat ada satu grup WA kalangan semuanya di sini orang Kristen, dan bahkan juga banyak orang-orang dari Indonesia Timur memberikan pujian yang luar biasa kepada Jokowi, salah satu presiden yang berhasil. Nah, ini kembali saya melihat bahwa ini orang-orang yang tidak mengerti arah politik di Indonesia. Karena Indonesia sudah jelas memberlakukan hukum khilafah. Apa yang mereka lakukan terhadap Panji Gumilang itu tidak bisa lagi kita mungkiri bahwa kekuatan khilafah memang itu yang paling tepat dipakai untuk apapun. Jadi siapa yang mereka ingin penjarakan harus dilakukan dengan fatwa. Dan ini kan konspirasi antara orang-orang tertentu yang mempunyai kekuatan uang
dan mempunyai kekuatan di dalam dunia politik dan juga pengaruh-pengaruh dalam dunia politik. Ya kita lihat saja ada Yusuf Kala, masih ada SBY, kemudian masuk di dalam lingkungan pemerintahan yang ada, Ma'ruf Amin, Anwar Abbas, dan mereka yang dipakai untuk mengkompori supaya keadaan di Indonesia itu kacau. Dan bahkan di sini kita melihat bahwa standar ganda daripada pemerintah juga andilnya, baik itu Bareskrim sendiri dan juga dari kelompok-kelompok yang lain. Karena kita tahu di waktu penangkapan 3 teroris dari MUI pusat, wah, Anwar Abbas dan kelompoknya ya tentu atas ACC-nya si Ma'ruf Amin memberikan suatu statement bahwa ya ini Densus 88 harus diabolis atau ya dihilangkan, nggak perlu ada di Indonesia. Nah ini kan karena apa? Mereka merasa kena dengan peraturan yang seharusnya memang demikian. Kalau teroris tertangkap, tapi belakangan mereka memuji Bareskrim. Jadi kelihatan sekali bahwa Indonesia ini memang rancu. Karena apa? Semuanya ini tertuju kepada seorang pemimpin negara, presiden yang diangkat oleh seluruh masyarakat Indonesia yang tidak berlaku tegas, dan justru di dalam penilaian politik di mana presiden gagal untuk menyatukan suatu negara di dalam bentuk kebersamaan. Karena apa? Pilih kasih, keadilan tidak ada di sana. Pilihannya satu-satunya adalah MUI. Dan fatwa mereka diaminkan. Karena benar, kalau presiden itu tegas, artinya nyatakan bahwa saya akan tindak. Jadi bukan hanya sekedar dengan berhati-hati. Sebagaimana presiden memberi order kepada mereka yang truck driver di Tanjung Priuk pada 1 tahun lebih yang lalu ya. Itu aman kan? Cuma angkat telepon, kontak dengan Kapolri, langsung dibekukan. Jadi bagaimana mungkin seorang presiden yang membiarkan kasus seperti Panji Gumilang dan persoalan yang dilakukan kepada MKC. Dan di mana juga seorang presiden yang melihat bahwa penyelewengan hukum di Indonesia yang sudah begitu hebat, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, nah apalagi para majelis. Para majelis itu semuanya itu ya uang dan agama. Jadi samalah. Kenapa MKC harus diadili di daerah di mana ya para kadrun banyak di sana, supaya ya tidak ada pembelaan sama sekali. Dan siapa yang berani membela juga? Kalah uang, tidak ada kekuatan. Jadi di sini rakyat harus berani untuk menyampaikan kebenaran, karena Indonesia telah dibodohi dengan fatwa MUI dan mereka sepertinya menguasai negara, dan presiden sendiri seperti di dalam kotak yang nggak boleh keluar kalau mereka tidak buka pintunya untuk bersuara. Jadi di mana kita sebagai bangsa yang dibawa ke arah pembantaian seperti ini. Jadi saya harap Pak Presiden masih ada 1 tahun kira-kira dalam kekuasaannya. Tunjukkan dong keberanian. Dan saya harap Pak Presiden juga mengerti bahwa yang memilih Pak Presiden bukan dari kelompok radikal, yang kebetulan radikal pada waktu pemilihan itu berada di dalam kubu Prabowo. Jadi orang-orang Kristen di Indonesia yang sangat tahu bagaimana kita memilih seseorang yang kira-kira berlaku adil, semua memilih Pak Presiden sampai terpilih. Jadi tunjukkanlah gereja baru-baru ini dibongkar. Ini di mana? Menunjukkan justru seorang presiden yang tidak punya wibawa. Baru menyatakan menurut pasal undang-undang yang melindungi. Kok 1 hari setelah itu atau 2 hari langsung dibongkar? Itu menunjukkan bahwa mereka tidak memerlukan kata-kata daripada seorang presiden untuk menyatakan suatu yang tidak bisa diimplementasikan. Oleh sebab itu, wibawa di mana Pak? Kan punya angkatan perang, punya polisi, punya panglima, kasat, semuanya. Jadi ya kami harap selama dalam 1 tahun ini jangan hanya menjaga dengan posisi keluarga,
supaya mereka terangkat dengan pembentukan oligarki. Jadi siapapun yang membela presiden pakai dong nalar. Apa yang dilakukan? Kalau cuma infrastruktur, kita kembali kepada logika. Apa artinya punya infrastruktur kalau rakyat itu merasa tidak aman? Jalan tol tahu-tahu dari jihad, orang FPI yang rebound itu yang akan menghalangi. Dan juga hentikan semua itu kekuatan-kekuatan yang memakai seperti Bahar Smith untuk kampanye, untuk melakukan demo segala. Memangnya masa pemerintah digertak-gertakin oleh orang-orang bangsa berisik, Munarman dan juga Bahar Smith dan juga Mbak Mukmin. Ya pergunakanlah Pak, angkatan udaranya, angkatan laut, angkatan perang kan kita ada, TNI dan polisi. Jadi polisi jangan menjadi polisi yang berani kepada mereka yang dianggap lemah. Nyatakan kebenaran karena kita berjuang untuk perjuangan moral yang benar. Dan kebenaran itu harus dinyatakan. Jadi saya kira itu Pak. Terima kasih. Halo Pak Paul. Pak Paul. Ya, saya tambahin ya Pak Paul. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.